Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ada banyak sekali peristiwa yang boleh terjadi sampai dengan hari ini. Kita boleh melihat ada kegagalan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada segala peristiwa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Namun, pada hari ini kita mau bersama-sama merefleksikan apa sih artinya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Apakah Tuhan itu hanya sebagai teman, hanya sebagai sesuatu yang kita butuhkan, atau dia segalanya di dalam hidup kita? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai orang muda, tentunya ada banyak sekali keinginan di dalam kehidupan kita. Sebab ada banyak sekali harapan, ada banyak sekali mimpi yang belum kita raih di dalam kehidupan kita. Namun kita mau melihat bahwa bersama-sama dengan Tuhan, bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, sebenarnya kita boleh bersama-sama untuk belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan menikmati semua kemurahannya di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Yohanita Natalia. Saya dari DTK PKK Keuskupan Bandung. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Yesaya 49 ayat 8 sampai dengan 15. Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah sini. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan daku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari kitab Yesaya ayat bab 49 ayat 8 sampai dengan 15, ini mau menceritakan bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Bangsa Israel ada satu bangsa yang besar. Mereka dipimpin oleh Musa ketika mereka mau masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka. Tetapi di dalam perjalanan tersebut, kita boleh melihat bahwa bangsa Israel ini terus-menerus komplain sama Tuhan.
Tuhan, Engkau ada apa enggak sih? Kalau tadinya kami tidak dibawa ke tempat ini, kami tidak melintasi padang gurun seperti ini, mungkin kami sudah mati di hadapan makanan yang enak, kami tidak pernah kekurangan apapun. Tetapi ini apa yang kami dapatkan? Kok seperti ini saja, mau minum aja susah, mau makan aja susah. Tetapi kita tuh boleh melihat bahwa selama mereka ada di padang gurun pun, mereka boleh menikmati makanan, boleh menikmati minuman, bahkan penjagaan Tuhan yang luar biasa dari terik matahari, dari angin, dan segalanya Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Dan ternyata ini pula perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentunya kita boleh melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, tidak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan. Tadinya kita pengen seperti ini, tadinya kita sudah merencanakan seperti ini, tetapi toh ternyata yang terjadi bukan seperti itu. Namun bagaimana respon saya, bagaimana sikap saya menghadapi semuanya itu? Apakah saya seperti bangsa Israel yang terus mengatakan, Tuhan, kenapa? Tuhan kok begini? Tuhan kok terjadi seperti ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa tadinya saya mau begini, saya nggak bisa? Kenapa Tuhan saya nggak seperti dia, yang orang tuanya begini, yang sekolahnya begini, dan segala macam. Kita komplain, kita banyak sekali bilang semua yang tidak kita suka. Tetapi akhirnya dengan sikap kita seperti itu, kita justru tidak bisa melihat lagi teman-teman bahwa sesungguhnya Tuhan bersama-sama dengan kita menuju ke semua harapan kita. Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Ternyata ada 3 hal yang Yesaya bagikan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-9. Untuk mengatakan kepada orang yang terkurung keluar dan kepada orang-orang yang di dalam gelap tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Yang pertama kita mau melihat bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Bahkan di dalam bukit gundul pun, di dalam keadaan ketidakpastian, di dalam keadaan yang sangat menyakitkan, Tuhan melindungi umatnya. Dan Tuhan melindungi teman-teman dan saya dan kita semua. Dan Tuhan melindungi kita bukan hanya pada saat kita berdoa, bukan hanya pada saat kita meminta, tetapi Dia melindungi kita setiap saat dalam kehidupan kita. Ini satu hal penting yang saya mau ajak teman-teman semua untuk merenungkan kata perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita boleh melihat perlindungan itu, rasanya di dalam usia kita saat ini, berapa usia teman-teman semua di sini? Ada yang 18 tahun, ada yang 19 tahun, atau yang 20 tahun. Berapapun usia kita, dari sejak kita di dalam kandungan ibu kita, sampai dengan hari ini, kita dilindungi Tuhan. Walaupun kita boleh melihat ada segala macam peristiwa dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan tetap menjaga kita supaya kita itu tidak berkekurangan sedikit pun akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau di ayat yang ke-9. Makanya dia katakan di sepanjang jalan. Artinya sepanjang hidupmu Tuhan melindungimu, di sepanjang hidupmu Tuhan menjagamu, di sepanjang usiamu Tuhan bersama-sama dengan engkau. Luar biasa ya, teman-teman. Waktu saya membaca ayat ke-9 ini, saya sangat takjub sekali. Saya bilang, Tuhan,
Usia saya sekarang sudah 47 tahun. Berarti 47 tahun Tuhan setia menjaga saya luar biasa. Kalau manusia sehari aja mungkin bisa lupa. Oh iya lupa, saya nggak bawa. Besok ya, besok lupa lagi. Oh iya, saya lupa. Tapi Tuhan nggak pernah lupa sama kita. Tuhan selalu ingat akan kita. Kemudian yang kedua, apa sih yang Tuhan lakukan bagi saya dan bagi teman-teman yang semua di ayat yang ke-10, teman-teman. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Mereka tidak akan menjadi lapar atau haus. Teman-teman, lapar atau haus itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sandang, pangan, dan papan. Tetapi di situ dikatakan tidak menjadi lapar dan haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Walaupun tadi kita boleh melihat mereka pakai baju, tetapi dalam baju mereka Tuhan melindungi, Tuhan menjaga supaya umatnya ini tidak kelaparan, tidak kehausan. Dan ketika tidak kelaparan, tidak kehausan, juga nggak kena terik matahari, nggak kedinginan, nggak kepanasan. Setiap saat Tuhan memberikan tiang awan bagi semua orang yang ada di padang gurun tersebut. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau namanya menjaga, ini kan berarti butuh kesetiaan ya. Butuh kesetiaan. Coba kita bayangkan bagaimana ibu kita dulu menjaga kita. Ketika ibu kita menjaga kita, kan dia menjaga kita tuh pagi, siang, malam. Mau minum, nak, mau makan, nak, ketika dia masih bayi, dia gendong-gendong. Kemudian ketika dia gendong, dia berikan minum, dia berikan makan. Nah, dan ketika kita sekolah, dia antar kita, dia jemput kita, supaya nanti pulang sekolah bisa ketemu lagi, bisa kumpul lagi, dan nanti sampai rumah, bapak ibu kita tanya mau makan apa, dan kita diberi makan, dan sebagainya. Berarti orang tua kita, kedua orang tua kita sangat menjaga kehidupan kita. Nah, tetapi Tuhan katakan, nanti engkau akan diberikan makanan dan minuman supaya engkau tidak menjadi lapar dan haus. Dan semua yang engkau butuhkan itu akan kuberikan, karena penyayang mereka akan memimpin mereka. Nah, teman-teman coba perhatikan di ayat yang ke-10 ada kata penyayang. Tuhan menyayangi saya dan teman Tuhan. Saya dan teman-teman semua. Tuhan menyayangi kita semua. Dan Tuhan menjaga kita semua supaya kita semua dekat kepada sumber-sumber air. Sumber air itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan menjaga kita supaya kita terus dekat sama Tuhan. Supaya kita terus dekat sama Tuhan. Tetapi sebagai manusia ini nggak mudah, teman-teman. Ada saatnya kita jatuh, ada saatnya kita berdosa. Tetapi, teman-teman, Tuhan tidak akan pernah melupakan umatnya dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap menjaga kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kemudian di ayat yang ke-11 sampai dengan 13, di situ dikatakan, Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah sini. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Yang ketiga yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada keselamatan, ada rahmatnya. Di mana ada keselamatan? Di ayat yang ke-11. Segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Artinya,
Tuhan mengizinkan semua persoalan dalam kehidupan kita terjadi. Tuhan mengizinkan semua peristiwa yang menyakitkan itu, yang membuat kita, Tuhan kenapa? Itu boleh terjadi. Tetapi, kata Tuhan, nanti aku akan menolong engkau. Akan ada bala bantuan, ada dari utara, dari barat, dari tanah sini. Artinya pertolongan itu akan datang dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu akan datang dari segala arah kehidupan kita. Karena itu, makanya dia mau kita bersorak-sorai. Karena itu ketika kita menerima keselamatan yang dari Tuhan, ketika kita menerima rahmat dari Tuhan, Tuhan mau kita happy. Tuhan mau kita menjalani hidup kita dengan bahagia. Walaupun sekarang pertanyaan kita, kenapa Tuhan? Katanya Tuhan menginginkan saya bahagia. Katanya Tuhan menginginkan saya happy. Tetapi kenapa Tuhan izinkan saya berada di tempat seperti ini? Kenapa Tuhan saya diizinkan sakit? Kenapa Tuhan saya diizinkan punya orang tua yang seperti ini? Katanya mau bikin saya happy. Nanti kita akan melihat happy yang bagaimana yang Tuhan. Ternyata yang Tuhan mau itu bukan happy seperti yang dunia lakukan. Happy yang sesaat, happy yang sebentar. Kalau ada uang banyak, kalau punya pangkat dan segala macam kita bahagia. Tetapi Tuhan mau ketika ada di dalam gunung-gunung persoalan, ketika menghadapi jalan-jalan yang sulit pun, kita tetap bersorak-sorai. Kita tetap bersukacita dan tetap kita bisa katakan, Tuhan itu baik buat saya. Dan ketika kita bisa mengatakan Tuhan itu baik, ini sesuatu yang Tuhan sangat rindukan dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya mau bagikan sama teman-teman semua, kasihnya Tuhan itu lebih besar daripada kita. Kita mudah untuk tidak setia, tetapi sebenarnya Tuhan yang selalu menunggu kita setiap saat. Dalam peristiwa anak yang hilang, anak bungsu itu menghabis-habiskan harta bapaknya. Dia berfoya-foya, kemudian dia hidup menghabiskan semua uang yang dia terima dari bapak. Sementara anak sulung itu adalah seorang anak yang baik, dia membantu usaha orang tuanya. Tetapi suatu saat ketika semuanya dirasa sudah habis, bahkan si anak bungsu ini, dia pun akhirnya harus tinggal di kandang babi. Ketika dia tinggal di kandang babi, dia berpikir, waduh, kalau saya hidup dengan bapak saya, pasti saya bahagia. Karena di sana banyak makanan. Akhirnya dia bilang, kalau begitu saya harus kembali kepada bapak. Ketika dia mau kembali kepada bapak, itu bapaknya juga belum tahu itu dia mau kembalinya kapan. Tapi dia selalu menunggu dan dia selalu menunggu. Ketika anak itu muncul dari kejauhan, baunya sudah kecium sama bapaknya itu berlari. Anaknya mungkin mau sembunyi, aduh aku pantas nggak ya? Aduh aku layak nggak ya? Tetapi bapaknya itu sudah dari jauh-jauh. Dia sudah membuka kedua tangannya. Dan dia selalu menunggu kita. Teman-teman, ketika kita menyadari kita berdosa, kita manusia lemah, firman Tuhan katakan, datang kepada dia setiap saat. Tangannya selalu terbuka. Tuhan nggak pernah kasihkan tangannya loh buat kita. Tapi dia buka selebar-lebarnya buat kita. Dan dia selalu berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kelegaan yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan dunia. Kalau dunia memberikan itu hanya sebatas, ya saat ini 5 menit dan sebagainya. Tetapi, teman-teman, kalau Tuhan memberikan kebaikan, memberikan pertolongan dalam kehidupan kita, itu sifatnya kekal. Itu sifatnya pertolongan bukan yang sementara, tetapi itu selamanya dalam kehidupan kita. Apa yang hari ini menjadi hambatan kita untuk datang kepada Tuhan? Mungkin kita bilang dosa kita terlalu besar. Teman-teman yang ngomong pada saat ini pun punya dosa waktu itu.
Saya pernah loh ada masalah dengan teman Legio Maria saya waktu itu. Hampir 1,5 tahun saya menyimpan kebencian. Tetapi ketika satu titik saya menyadari bahwa saya manusia yang berdosa, saya datang kepada Tuhan. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Dan pada saat itu saya memberikan pengampunan kepada teman saya. Dan hidup saya lebih bahagia. Saya bisa tidur tenang. Saya bisa tersenyum kepada dia yang sudah mengecewakan saya. Dan saya bisa menghadapi hari-hari saya dengan baik. Dan Tuhan selalu menunggu kita lebih daripada kita yang mencari Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Jangan ingat-ingat apa dosamu, karena Tuhan juga nggak pernah ingat-ingat apa dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Dia nggak pernah ingat dosa-dosa kita. Yang dia ingat cuma kasihnya begitu abadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, setiap hari penting kita katakan sama Tuhan, Tuhan, ampuni kesalahan saya hari ini. Mungkin saya membenci teman saya, mungkin saya membenci orang tua saya, mungkin saya membenci saudara-saudara saya. Tapi hari ini Tuhan, saya mau belajar untuk mengasihi mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dikatakan di ayat yang ke-15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan kau. Teman-teman, berapa banyak peristiwa aborsi yang dilakukan oleh orang di luar sana. Mereka berpikir kalau ketika mereka melakukan dosa, bayi itu layak untuk dibuang. Bayi itu pantas untuk dibuang. Tetapi itu yang manusia lakukan di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan katakan, seorang ibu kandung mungkin akan melupakan anaknya, tetapi sekali-kali aku tidak. Dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang bersama-sama dengan aku. Artinya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita hadapi. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua yang kita hadapi, peristiwa dalam kehidupan kita, kita akan lalui bersama Bapa. Tuhan selalu bersama kita. Apakah Tuhan ada atau enggak? Mungkin kalau kita kecewa, Tuhan kita akan bilang Tuhan itu enggak ada. Tetapi kalau kita bahagia, wah terima kasih Tuhan, aku naik kelas, terima kasih, aku lulus ujian, terima kasih Tuhan, Bapakku pindah kerjaan lebih baik lagi, terima kasih Tuhan, mamaku sudah sembuh. Tetapi ketika kita mengalami kekecewaan, adakah kita mau panggil Tuhan? Ternyata Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Kita bayangkan seperti ketika Tuhan memeluk kita seperti anak kecilnya. Kita ditaruh di bahunya, kita digendong. Berarti semua yang kita rasakan kita bisa tumpahkan sama Tuhan. Teman-teman, jadikan Tuhan itu tempat pelarian kita yang utama. Apapun yang kau hadapi hari ini, apapun yang kau rasakan hari ini, share sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Dengan air mata atau cuma dengan sekedar, Tuhan, hari ini rasanya aku bosan. Rasanya Tuhan seperti ini. Ceritakan semua itu sama Tuhan. Karena Tuhan peduli akan kehidupan kita. Dan Tuhan mau memberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kemudian, apa yang Tuhan mau berikan lagi di dalam kehidupan kita? Ternyata Tuhan tahu kita ini bukan manusia yang kuat. Kita bukan Wonder Woman. Kita bukan manusia yang kuat. Kita bukan manusia yang terbuat dari besi. Ketika peristiwa Rabu-Abu dikatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bahwa sesungguhnya engkau berasal dari debu dan kelak akan kembali seperti itu.
kita hidup cuma dari hembusan nafas Tuhan. Ketika Tuhan menghembuskan nafas itu di mulut kita, maka kita boleh hidup. Dan ketika Tuhan memberikan hembusan nafas itu kepada kita, Tuhan sesungguhnya juga memberikan kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan yang seperti apa? Kekuatan yang selalu bersama-sama dengan aku. Kekuatan Tuhan itu ada banyak hal. Ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada sukacita, ada ketenangan. Itulah kekuatan yang dari Tuhan. Ketika orang lain mungkin boleh menghina kita, orang lain mungkin boleh berkata, aduh anak siapa sih itu? Aduh, kenapa sih dia seperti itu? Apapun yang orang lain katakan tentang kita, ingat satu hal. Tuhan sudah merancangkan yang baik dalam kehidupan teman-teman dan saya. Dan Tuhan tahu kok apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi sepanjang kehidupan kita. Kalau kita mungkin hanya tahu hari ini, besok, lusa, dan seperti itu kita punya banyak rencana. Tapi Tuhan tahu seluruh kehidupan kita, Dia sudah ngerti. Dan ketika Dia memberikan nafas kehidupan itu, satu yang Dia janjikan, aku akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Berarti ketika Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan cuma meminta satu hal dari kita. Terus berdoa. Berdoa, baca firman, teman-teman. Jangan lupa berdoa. Berdoa bukan hanya pada saat engkau makan, pada saat engkau tidur, tetapi ambil sikap doa. Mungkin pada saat kita bekerja, pada saat kita bersama-sama dengan teman-teman kita juga bisa berdoa. Sambil kita berdoa, Bapa kami, Salam Maria, atau kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Tuhan saya jenuh, saya boring, Tuhan kuatkan saya. Tuhan tolong dampingi saya. Mungkin hanya ceritanya seperti itu, tapi itu Tuhan dengar. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang dicurahkan pada waktu kita menerima sakramen baptis, itu ada di dalam hati kita. Dan kita percaya, kalau Roh Kudus bersama-sama dengan kita, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita boleh menanggungnya. Janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar untuk bisa melalui semua persoalan yang sedang kita hadapi. Kekuatan yang dari Tuhan bukan kekuatan yang sementara, tetapi itu kekuatan yang memampukan kita setiap hari. Minta kepada Tuhan hanya lewat doa-doa pribadi kita. Hanya lewat doa-doa pribadi kita. Ketika kita mengikuti misa, ketika kita mengikuti ekaristi, ketika kita menyantap tubuh Kristus, kita terus katakan, Tuhan, saya membutuhkan kekuatan. Sesungguhnya 1 menit pun Tuhan, aku nggak bisa hidup tanpa Engkau. Pada Tuhan ada kasih setia dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihi. Di dalam Tuhan ada kasih dan setia. Tapi di dalam manusia mungkin ada ketidaksetiaan. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada kasih dan kesetiaan. Tuhan tidak pernah tidak setia. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Dia selalu peduli akan kehidupan kita. Dan dia selalu ingat akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Berharaplah selalu kepada Tuhan, sebab Dia akan menolong dan melindungi kita setiap saat. Dia akan memampukan kita untuk melewati setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi dalam kitab Yesaya dikatakan, sekalipun Dia melupakannya, aku tidak akan melupakan kau. Sekalipun manusia mungkin melupakan semua yang Engkau berikan dalam hidup mereka, kebaikanmu, pertolonganmu yang Kau berikan dalam hidup teman-temanmu itu dilupakan, tapi Tuhan tidak akan pernah lupa akan kehidupan kita. Dia selalu ingat kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang disayangi Tuhan, akhirnya sebelum menutup renungan kita pada saat ini, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya adalah warrior.
kanker limfoma stadium 3B. Ini terjadi di tahun 2015 bulan Agustus, sekitar 6 tahun yang lalu. Saya divonis menderita kanker getah bening stadium 3B. Ada penolakan yang luar biasa dalam diri saya dan ada pertanyaan yang luar biasa. Tuhan, mengapa saya diberikan penyakit kanker? Tetapi akhirnya ketika saya boleh menjalani 6 kali kemo, dan kemarin saya tambah lagi 6 kali kemo, jadi sudah 12 kali kemo, 6 kali kemo infus, 6 kali kemo oral, dan saya sudah menjalani 35 kali radiasi. Rambut berguguran, kulit menjadi kering, saya tidak dapat makan, tidak dapat minum, mual, muntah, pusing, lemas semuanya bergabung jadi satu. Tetapi ketika saya melewati semua itu dan saya bisa hidup sampai hari ini, permintaan saya cuma satu sama Tuhan. Tuhan, jadikan saya alat-Mu yang setia. Bahwa dimanapun aku berada, aku boleh mengatakan kepada dunia bahwa Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau saya sampai dengan hari ini boleh melewati peristiwa ini tahun ke-6 buat kehidupan saya. Bukan hal yang mudah. Ada banyak hal, setiap tahun saya harus kontrol ke Jakarta, harus evaluasi. Dan ketika evaluasi, saya juga harus melihat hasilnya dan harus menerima semua keputusan dari hasilnya itu. Tetapi, puji Tuhan saya masih bisa bekerja sampai hari ini. Saya masih bisa bekerja, dan saya memiliki satu orang suami yang sangat mengasihi saya. Dia mengasihi saya, dia mencintai saya. Tadinya saya berpikir, wah kalau sudah di kemo, apakah saya masih bisa menikah? Tetapi Tuhan mengizinkan saya untuk menikah. Dan Tuhan mengizinkan memilihkan saya seorang suami yang sangat mengasihi saya. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, tolong jangan mudah putus asa. Jangan mudah menyerah. Perjalanan hidup kita masih jauh, masih panjang. Tapi Tuhan mau kita bersama-sama dengan Tuhan menyelesaikan ini dengan sungguh-sungguh baik adanya. Rancangan Tuhan itu selalu rancangan yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan yang membuat kita sakit dan sebagainya. Tapi ketika Dia izinkan itu terjadi, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang mulia di dalam kehidupan kita. Mungkin kita kehilangan semua yang kita punya, entah itu mimpi apa dan segala macam. Tapi tetaplah bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama dan kita tundukkan kepala kita dan kita akan bersama-sama minta kepada Tuhan kekuatan yang baru. Bapa di dalam surga, puji nama Tuhan kalau pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Walaupun kami terpisah oleh jarak, walaupun kami terpisah oleh kota, tetapi kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu selalu bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan teman-teman kami, dimanapun mereka berada. Mari saat ini, Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu dari tempat yang maha tinggi, menaungi mereka, memberkati mereka, dan memberikan kekuatan kepada teman-temanku semua. Berikan mereka pengharapan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, dan berikan mereka kesehatan. Dampingilah mereka di dalam segala persoalan kehidupan mereka. Dampingilah mereka di dalam segala keadaan hidup mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang mereka boleh hadapi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Biarlah saat ini kasih dan kuasa-Mu mengalir, melimpah di dalam kehidupan mereka. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau. Satu-satunya yang kami perlukan hanya Engkau. Dan satu-satunya yang kami rindukan hanya Engkau. Berkatilah kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, adik-adik kami dimanapun mereka berada. Dan juga tempat kami dimanapun kami tinggal pada saat ini. Supaya kami sungguh boleh merasakan kebaikan Tuhan lewat mereka.
Dan terima kasih Tuhan buat semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kami di sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami. Karena kami tahu itu semua Tuhan rancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau, demi Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.